Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali dengan saya di pelajaran matematika peminatan kelas 11. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang polinomial, masih tentang polinomial, tapi dengan subpokok pembahasan yang berbeda. Oke, pembagian polinomial itu akan saya bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembagian dengan X plus A, pembagian dengan AX plus B, dan pembagian dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, untuk pembagian yang X ditambah A ini sudah dibahas di video sebelumnya, dimana misalkan kita punya soal pembaginya adalah misalkan X ditambah 5 begitu ya. Nah, X tambah 5, maka pas dimasukkan cornernya ini jadi negatif 5 gitu ya. Kalau di sini plus maka di sini negatif. Terus kalau misalkan dibaginya dengan X dikurangi 7 misalkan, maka substitusi atau dimasukkan ke metode Hornernya angka pembaginya adalah 7. Nah, begitu seterusnya. Ini saat X plus 5 atau X min 7 ya. Jadi tidak ada koefisien di variabel X nya. Nah, yang kedua yang ini jadi pembagian dengan AX plus B. Nah, AX plus B ini dan bedanya adalah di si variabel ada A-nya, ada koefisiennya. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih cara pengerjaannya. Ya, oke, langsung saja kita bahas materinya. Jadi pembagian AX ditambah B dengan metode Horner itu sama saja sih dengan yang X plus B. Bedanya kalau untuk yang AX plus B, ini jadi kalau substitusinya jadinya X sama dengan B per A begitu ya, negatif B per A. Oke, jadi kalau di sini plus maka di sini min, jadi B dibagi oleh A ya. Oke, kita bahas contoh soalnya. Sini contoh hasil dan sisa dari pembagian 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 oleh 2x dikurangi 1 adalah. Nah, oke ya, jadi pembaginya adalah 2x dikurangi 1. Nah, 2x kurangi 1 berarti x berapa? X-nya sama dengan ya B dibagi A atau 1 dibagi dengan 2. Maka nanti yang dimasukkan cornernya adalah setengah atau 1/2 gitu ya. Nah, karena di sininya negatif maka X-nya adalah jadi positif atau nanti yang ngebaginya adalah positif. Oke, kita akan kerjakan soal ini dengan metode Horner ya. Nah, ini oke, Horner itu kan masih ingat ya. Jadi kalau misalkan ini ada 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x plus 2, maka kita tulis koefisiennya saja. Pertama kita tulisnya angka 3 ya. 3 terus 2 itu, kemudian min 4 itu, terus kemudian 2. Oke, kita bikin kotaknya. Oke, kemudian tadi kan 2x min 1 itu jadinya setengah ya, karena dari di sini B per A, kalau min jadi plus. Jadi kita tulis di sini adalah 1/2 itu setengah. Seperti biasa 3-nya turun. Nah, 3 dikalikan setengah atau ya 3 kali setengah, setengah kali 3 sama aja. 3 dikali setengah jadinya 3/2. Ini jangan lupa tambah ya. Nah, sekarang 2 ditambah 3/2. Nah, 2 tambah 3/2 berapa? Ini kalian biasanya kurang paham dalam penjumlahan pecahan. Coba nanti dipelajari lagi pecahannya ya. Jadi kalau 3/2 ditambah 2/2 sama saja, 2 ini kan jadinya 4/2 ya. 4/2 tambah 3/2 jadinya 7/2. Oke. Nah, 7/2 kemudian dikali setengah ya, jadinya 7/4. Oke. Nah, sekarang min 4 ditambah 7/4. Nah, 4 ini kalau dibikin per 4 itu jadi min 16/4.
Nah, min 16/4 tinggal ditambah dengan 7/4. Ya, ada min 16 ditambah 7 jadinya min 9/4. Sekarang dikali setengah lagi jadinya min 9/8. Oke, nah 2 kalau pecahannya dibikin 8 jadi berapa? 16/8. Nanti dikurangi dengan 9/8. 16 dikurangi 9 adalah 7 ya. 7/8. Ingat yang paling akhir kita kotakin. Nah, ini menunjukkan adalah sisanya ya. Untuk hasil gimana? Untuk hasil, hasilnya adalah ini ya. Karena di sini tadi pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1, maka di sini jadi X pangkat 2, ini pangkat 1. Ini kita tulis jadi 3X kuadrat. Karena ini nilainya positif, jadi kita tambah 7/2X gitu ya. Nah, karena di sini negatif, maka di sini dikurangi 9/4. Nah, demikianlah hasil pembagian. Nah, ini hasil pembagian dan sisanya. Nah, sisanya. Jadi jawabannya untuk hasil 3X kuadrat ditambah 7/2X dikurangi 9/2. Dan untuk sisanya adalah 7/8. Oke. Nah, ini kita mengerjakan soal jika diminta hasil dan sisa. Jadi kalau meminta hasil dan sisa, kita bisa lebih efisien menggunakan Horner. Nah, bagaimana kalau kita hanya diminta sisanya saja atau ditanyanya berapa sisanya? Nah, apakah bisa menggunakan metode substitusi? Ya, jawabannya adalah bisa. Oke, kita akan kerjakan soal yang sama, tapi kalau ditanyakan sisanya saja. Dan kita akan menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, nah soalnya sama ya, kita coba pakai metode substitusi. Ya, sama yang disubstitusikannya kalau 2X dikurangi 1, yang disubstitusikannya adalah 1/2. Oke. Maka kalau kita substitusikan jadi 3 kali 1/2 dipangkatkan 3 ditambah 2 dikali 1/2 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali 1/2 ditambah 2. Oke, kita selesaikan. Ini 3 dikali 1/2 pangkat 3 itu 1/8 ditambah 2 1/2 kuadrat itu 1/4 dikurangi 4 dikali 1/2 itu 2. Nah, untuk yang ini kayaknya kita nggak usah pikirkan ya, karena min 2 tambah 2 dan habis atau 0. Nah, ini kita jadi 3/8. Ya, ini jadi 2/4. Oke, kita samakan penyebutnya jadi per 8. Nah, ini 3/8. Yang 2/4 biar jadi per 8 kali 2 semuanya jadi 4/8 gitu ya. Nah, tinggal dijumlahkan 3/8 ditambah 4/8, jawabannya adalah 7/8. Nah, inilah cara menentukan sisa menggunakan metode substitusi. Ya, kalau dilihat sepintas mungkin kalau hanya menentukan sisa, baiknya sih kita menggunakan substitusi biar lebih cepat gitu ya. Tapi balik lagi kebiasaan kalian, apakah kalian lebih mudah menggunakan Horner atau menggunakan substitusi dalam menentukan sisanya saja. Nah, tapi kalau untuk menentukan hasilnya juga, hasil dan sisa itu kalian tidak bisa menggunakan hanya dengan substitusi ya. Jadi kalau dua-duanya ditanyakan, kalian harus menggunakan metode Horner atau pembagian bersusun. Tapi saya rasa untuk pembagian bersusun jarang sih orang yang merasa lebih mudah atau nyaman menggunakan metode bersusun. Makanya untuk subpokok yang ini saya tidak akan menggunakan metode bersusun. Metode bersusun saya bahas satu kali saja karena mau dibagi dengan bilangan bentuk apapun gitu ya. Apakah dibagi dengan A X plus B gitu ya, mau dibagi dengan X plus A kayak tadi,
kayak yang sebelumnya, atau dibagi sekalipun dengan X kuadrat plus X kuadrat tambah BX ditambah C, itu juga caranya sama ya. Jadi kalau menggunakan belas susun mau dibagi dengan berapapun caranya tetap sama. Kalau di Horner juga sebenarnya sama, hanya membedakan adalah dalam menentukan angka pembaginya atau angka yang disubstitusikannya. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang polinomial di sub pokok pembahasan pembagian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Kalaupun kalian kurang memahami materi yang saya sampaikan, silahkan kalian bertanya ataupun kalian mencari referensi lain di sumber-sumber belajar online. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.